Tapi saya ingat bahwa Nabi Muhammad menulis naskah Traktat Madinah yang isinya adalah dalil tentang kesetaraan manusia, yang isinya adalah undangan persahabatan. Jadi sangat kontekstual yang diterangkan tadi oleh teman-teman, bahwa kita masuk di dalam upaya untuk merefleksikan gaya berpikir, gaya batin, gaya politik dari Nabi Muhammad. Jelas Nabi Muhammad adalah seorang politisi, jelas Nabi Muhammad adalah seorang negarawan, jelas Nabi Muhammad adalah pemimpin dunia, karena sesuatu yang diucapkan dari tahun abad ke-6, tahun 602 Masehi, sampai sekarang orang membaca kembali risalah sosiologis atau versi politik atau terjemahan hermeneutik dari ayat-ayat Quran, terutama tentang keadilan sosial. Sekarang ada keresahan di dunia ini, desain apa yang memungkinkan manusia hidup berdampingan dalam status keadilan sosial. Ada kapitalisme, gagal. Ada komunisme, berbahaya. Orang masuk sekarang pada upaya untuk memikirkan jenis ekonomi, jenis transaksi sosial yang dasarnya adalah kesetaraan manusia. Orang pergi pada studi-studi baru tentang Islam, karena Islam adalah dokumen yang selesai, dokumen yang final, sebagai revelation, sebagai wahyu. Tidak ada interpretasi. Setelah itu, 1 tahun setelah meninggalnya Nabi, naskah itu selesai dan gak ada interpretasi lain tuh. Jadi orang melihat betul bahwa secara tekstual Quran itu memuat secara sempurna, secara lengkap seluruh bayangan manusia tentang kehidupan pribadi, kehidupan dengan alam, kehidupan dengan akhirat, dan kehidupan bernegara. Jadi saya menganggap bahwa ini ada satu dokumen sosial yang jadi acuan ketika dunia mengalami fata morgana, mengalami ilusi tentang masa depan. Itu yang memungkinkan. Saya belajar filsafat Islam cukup lama, 5-6 tahun, dan sekarang masih baca tuh. Tapi yang unik pada kita adalah kalau kita mau refleksi tentang apa sebetulnya nilai kepemimpinan, leadership dari Nabi Muhammad. Apa leadershipnya? Fakta pertama adalah kepemimpinan beliau terus menjadi model dari sepertiga umat manusia. Banyak sekali itu. Kalau sekarang 9 miliar, ada 3 miliar orang secara statistik yang menganggap bahwa desain keadilan sosial ada pada Islam. Kita punya Pancasila, tapi itu adalah kesepakatan kewarganegaraan yang interpretasinya masih macam-macam itu. Jadi saya senang di sini karena kita mampu untuk mengucapkan kembali dalil-dalil itu. Dalil pertama yang saya tahu, dan saya kira bagian yang paling penting tadi adalah perintah untuk berjihad. Berjihad artinya mengucapkan kebaikan dan menyelenggarakan kebaikan. Berjihad artinya menghalangi keburukan dan mengupayakan tidak bertambahnya kejahatan. Itu pengertian saya. Tetapi negara sering menganggap jihad artinya kekerasan. Jadi negara buta huruf terhadap interpretasi sosiologis, interpretasi perdamaian yang diajarkan di dalam kitab suci Al-Quran. Saya membaca banyak verses itu. Kita sekarang ada di dalam upaya untuk memahami bagaimana mungkin kitab itu diturunkan pada seseorang yang buta huruf. Bagaimana mungkin kitab itu diajarkan dan diterima oleh sepertiga bangsa manusia. Artinya ada sesuatu yang sakral dan ada sesuatu yang masuk akal di dalam uraian-uraian tekstual Quran. Nah, bagian yang masuk akal ini yang bisa kita persoalkan. Mempersoalkan artinya membaca secara serius supaya kita bisa ambil saripati keadilan, saripati kebenaran, dan saripati kejujuran. Jadi saya di sini minoritas, sangat
keadilan, saripati kebenaran, dan saripati kejujuran. Jadi saya di sini minoritas, sangat minoritas. Tapi saya ingat bahwa Nabi Muhammad menulis naskah Traktat Madinah yang isinya adalah dalil tentang kesetaraan manusia, yang isinya adalah undangan persahabatan. Jadi sangat kontekstual yang diterangkan tadi oleh teman-teman, bahwa kita masuk di dalam upaya untuk merefleksikan gaya berpikir, gaya batin, gaya politik dari Nabi Muhammad. Jelas Nabi Muhammad adalah seorang politisi, jelas Nabi Muhammad adalah seorang negarawan, jelas Nabi Muhammad adalah pemimpin dunia, karena sesuatu yang diucapkan dari tahun abad ke-6, tahun 602 Masehi, sampai sekarang orang membaca kembali risalah sosiologis atau versi politik atau terjemahan hermeneutik dari ayat-ayat Quran, terutama tentang keadilan sosial. Sekarang ada keresahan di dunia ini, desain apa yang memungkinkan manusia hidup berdampingan dalam status keadilan sosial. Ada kapitalisme, gagal. Ada komunisme, berbahaya. Orang masuk sekarang pada upaya untuk memikirkan jenis ekonomi, jenis transaksi sosial yang dasarnya adalah kesetaraan manusia. Orang pergi pada studi-studi baru tentang Islam, karena Islam adalah dokumen yang selesai, dokumen yang final, sebagai revelation, sebagai wahyu. Tidak ada interpretasi. Setelah itu, 1 tahun setelah meninggalnya Nabi, naskah itu selesai dan gak ada interpretasi lain tuh. Jadi orang melihat betul bahwa secara tekstual Quran itu memuat secara sempurna, secara lengkap seluruh bayangan manusia tentang kehidupan pribadi, kehidupan dengan alam, kehidupan dengan akhirat, dan kehidupan bernegara. Jadi saya menganggap bahwa ini ada satu dokumen sosial yang jadi acuan ketika dunia mengalami fata morgana, mengalami ilusi tentang masa depan. Itu yang memungkinkan. Saya belajar filsafat Islam cukup lama, 5-6 tahun, dan sekarang masih baca tuh. Tapi yang unik pada kita adalah kalau kita mau refleksi tentang apa sebetulnya nilai kepemimpinan, leadership dari Nabi Muhammad. Apa leadershipnya? Fakta pertama adalah kepemimpinan beliau terus menjadi model dari sepertiga umat manusia. Banyak sekali itu. Kalau sekarang 9 miliar, ada 3 miliar orang secara statistik yang menganggap bahwa desain keadilan sosial ada pada Islam. Kita punya Pancasila, tapi itu adalah kesepakatan kewarganegaraan yang interpretasinya masih macam-macam itu. Jadi saya senang di sini karena kita mampu untuk mengucapkan kembali dalil-dalil itu. Dalil pertama yang saya tahu, dan saya kira bagian yang paling penting tadi adalah perintah untuk berjihad. Berjihad artinya mengucapkan kebaikan dan menyelenggarakan kebaikan. Berjihad artinya menghalangi keburukan dan mengupayakan tidak bertambahnya kejahatan. Itu pengertian saya. Tetapi negara sering menganggap jihad artinya kekerasan. Jadi negara buta huruf terhadap interpretasi sosiologis, interpretasi perdamaian yang diajarkan di dalam kitab suci Al-Quran. Saya membaca banyak verses itu. Kita sekarang ada di dalam upaya untuk memahami bagaimana mungkin kitab itu diturunkan pada seseorang yang buta huruf. Bagaimana mungkin kitab itu diajarkan dan diterima oleh sepertiga bangsa manusia? Artinya ada sesuatu yang sakral dan ada sesuatu yang masuk akal di dalam uraian-uraian tekstual Quran. Nah, bagian yang masuk akal ini yang bisa kita persoalkan. Mempersoalkan artinya
membaca secara serius supaya kita bisa ambil saripati keadilan, saripati kebenaran, dan saripati kejujuran. Jadi saya di sini minoritas, sangat